Di antara Norwegia dan Islandia, di tengah Samudra Atlantik Utara yang dingin dan tidak peduli, ada 18 pulau batu. Tidak ada yang menanam mereka di sana. Mereka tumbuh dari aktivitas vulkanik jutaan tahun lalu dihaluskan oleh glasier dan diasah oleh badai selama ribuan tahun, hingga menjadi apa yang mereka sekarang. Tebing-tebing basalt hitam yang turun vertikal ke laut, dengan padang rumput hijau, di atasnya yang tertiup angin tanpa henti. Luas, totalnya sekitar 1.400 km persegi. Lebih kecil dari Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Di kepulauan ini tinggal sekitar 50.000 orang, lebih sedikit dari penonton konser besar di Jakarta. Lebih sedikit dari populasi satu kelurahan di Surabaya. Tapi 50.000 orang ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan komunitas seukuran mereka di dunia. Bahasa mereka sendiri, tim sepak bola internasional mereka sendiri, mata uang mereka sendiri, perangko mereka sendiri, paspor mereka sendiri, dan tekad yang, seperti tebing-tebing batu itu, tampaknya tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Faroe Islands atau Faroerne dalam bahasa Denmark atau Feroyar dalam bahasa Faroe sendiri terletak di titik yang hampir tidak ada di peta mental kebanyakan orang. Kepulauan ini secara resmi adalah teritori otonom di bawah kerajaan Denmark, bukan negara merdeka, bukan sekadar koloni, tapi sesuatu di antaranya yang tidak mudah dikategorikan. Faroe punya pemerintahan sendiri, parlemen sendiri, bendera sendiri, dan mengelola hampir semua urusan domestiknya. Tapi, dalam hal kebijakan luar negeri dan pertahanan, mereka masih di bawah payung Denmark. Manusia pertama yang menetap di Faroe adalah para biksu Irlandia sekitar abad ke-6, yang mencari kesunyian untuk beribadah di tempat paling terpencil yang bisa mereka temukan. Tidak lama kemudian, para Viking dari Norwegia datang dan menjadikan kepulauan ini rumah tetap mereka sejak sekitar abad ke-9. Dari sanalah bahasa Faroe berasal, sebuah bahasa Norse tua yang telah berkembang selama lebih dari 1.000 tahun dalam isolasi relatif, menjadi sesuatu yang berbeda dari Norwegia modern, berbeda dari Islandia modern, tapi masih memiliki benang tak terputus ke kedua bahasa itu. Iklimnya keras. Rata-rata 260 hari hujan per tahun. Angin yang bisa meniup orang dewasa terjatuh di tebing terbuka. Kabut yang datang tanpa peringatan dan menutup seluruh pulau dalam hitungan menit. Tapi manusia telah hidup di sini selama 1.400 tahun dan mereka tidak berencana untuk berhenti. Bagaimana 50.000 orang di tengah Atlantik Utara menghidupi diri mereka? Jawabannya hampir seluruhnya adalah ikan. Faroe Islands adalah salah satu kekuatan perikanan terbesar di dunia, relatif terhadap ukurannya. Industri perikanan dan aquaculture menyumbang sekitar 95% dari total ekspor kepulauan ini. Salmon Faroe yang dibudidayakan di fjord-fjord yang bersih dengan arus Atlantik yang kuat, diekspor ke seluruh Eropa, Asia, dan Amerika. Hasilnya, GDP per kapita Faroe Islands termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Lebih tinggi dari Denmark sendiri, lebih tinggi dari Jerman, lebih tinggi dari sebagian besar negara Eropa Barat. Kemakmuran di tengah batu dan badai. Salah satu pencapaian teknik yang paling unik di Faroe adalah sistem terowongan mereka. Karena 18 pulau itu terpisah oleh selat-selat yang sering diterpa badai, Faroe membangun terowongan. Bukan di atas laut, tapi di bawah laut, menembus dasar selat langsung melalui batu basalt. Yang paling mengagumkan adalah Eysturoyartunnilin. Terowongan yang dibuka pada 2020 menghubungkan 3 pulau sekaligus dengan desain yang tidak pernah dibuat sebelumnya dimanapun di dunia.
sebuah bundaran, lalu lintas di bawah laut, di dalam terowongan, di bawah Atlantik Utara. Kamu bisa mengemudi dari satu pulau ke pulau lain, berputar di bundaran bawah laut, dan muncul di pulau ketiga. Semuanya tanpa pernah melihat laut dari luar. 50.000 orang, tapi dengan infrastruktur yang mengalahkan banyak negara berpopulasi puluhan juta. Pada 12 September 1990, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Tim sepak bola nasional Faroe Islands yang baru saja diterima sebagai anggota FIFA dan UEFA memainkan pertandingan resmi internasional pertama mereka. Lawan mereka, Austria. Anggota FIFA sejak 1905. Negara dengan 8 juta penduduk melawan kepulauan dengan 50.000 orang dan Faroe menang 1-0. Itu bukan pertandingan persahabatan. Itu pertandingan kualifikasi resmi Piala Eropa. Di lapangan yang kondisinya seadanya. Dengan pemain-pemain yang sebagian besar bukan pemain profesional penuh waktu. Ada guru, ada nelayan, ada pegawai negeri. Faroe kemudian mengalahkan Yunani, mengalahkan Skotlandia, mengalahkan Latvia, pernah lolos ke babak playoff kualifikasi Piala Dunia. Tim sepak bola dari kepulauan yang totalnya bisa muat di satu stadion besar, yang pemainnya tidak cukup banyak untuk mengisi bangku cadangan tim nasional negara lain, yang lapangannya harus berbagi dengan rumput untuk domba. Tapi ada yang lebih menarik dari kemenangan-kemenangan itu. Dalam survei yang dilakukan di Faroe, sepak bola nasional secara konsisten disebut sebagai salah satu sumber kebanggaan terbesar masyarakat. Bukan karena mereka juara, tapi karena keberadaan tim nasional itu sendiri adalah pernyataan identitas. Kami ada. Kami cukup nyata untuk bermain dengan kalian. Tapi ada satu aspek dari kehidupan Faroe yang tidak bisa diceritakan tanpa memicu kontroversi besar di seluruh dunia. Grindadrap. Selama ratusan tahun, ketika kawanan paus pilot atau grind dalam bahasa Faroe terlihat di dekat pantai, komunitas Faroe berkumpul, menggiring kawanan itu ke teluk yang dangkal, dan membunuhnya secara kolektif. Ini bukan perburuan komersial untuk dijual. Daging paus dibagikan secara gratis kepada seluruh komunitas. Tidak ada yang mendapat keuntungan uang dari itu. Bagi masyarakat Faroe, Grindadrap adalah tradisi komunal yang berusia lebih dari 1000 tahun. Cara berbagi makanan, cara memperkuat ikatan sosial, cara mengingat bahwa mereka adalah komunitas yang bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup di tempat yang keras ini. Tapi di luar Faroe, Grindadrap telah menjadi salah satu praktik tradisional yang paling dikecam secara internasional. Organisasi-organisasi perlindungan hewan seperti Sea Shepherd secara rutin mengirimkan kapal ke perairan Faroe untuk mengganggu perburuan. Video-video dari Grindadrap menyebar secara viral dengan reaksi kemarahan global. Dan disinilah ketegangan yang nyata. Bagi dunia luar, ini terlihat seperti kekejaman yang tidak perlu di abad ke-21. Bagi orang Faroe, kecaman global terhadap Grindadrap terasa seperti satu lagi versi dari hal yang sudah berulang kali mereka alami sepanjang sejarah. Orang-orang yang lebih besar dan lebih berkuasa memberitahu mereka bagaimana seharusnya mereka hidup. Ini bukan video yang akan memutuskan siapa yang benar. Pertanyaan tentang bagaimana kita menyeimbangkan hak budaya dengan standar etis universal adalah salah satu yang tidak punya jawaban mudah. Dan siapapun yang mengklaim punya jawaban mudahnya, kemungkinan tidak memahami kompleksitasnya. Yang bisa kita katakan, Grindadrap adalah titik di mana dua hal yang sama-sama penting bertabrakan. Dan cara Faroe merespons tekanan global itu dengan keras kepala yang tenang, bukan dengan amarah, tapi juga tidak dengan menyerah. Mencerminkan sesuatu tentang karakter komunitas ini yang sudah kita lihat di sepanjang video ini.
Pertanyaan tentang kemerdekaan penuh dari Denmark adalah pertanyaan yang terus berputar di Faroe seperti angin di atas tebing-tebing mereka. Selalu ada, kadang kencang, kadang hanya bisikan. Secara historis, Lagting, Parlemen Faroe yang berdiri sejak abad ke-9 dan diklaim sebagai salah satu parlemen tertua yang terus beroperasi di dunia, pernah memilih kemerdekaan pada 1946. Namun Denmark tidak mengakui hasil itu, dan sebuah kompromi otonomi ditawarkan sebagai gantinya. Sejak itu, perdebatan tentang kemerdekaan tidak pernah benar-benar hilang. Survei menunjukkan opini yang terbagi. Sebagian ingin kemerdekaan penuh, sebagian puas dengan status otonomi yang ada, dan sebagian lagi khawatir tentang apakah ekonomi Faroe cukup kuat untuk bertahan sepenuhnya tanpa subsidi Denmark. Yang menarik adalah bagaimana generasi muda Faroe mendekati pertanyaan ini. Mereka tumbuh di era di mana Faroe sudah punya identitas internasional yang kuat. Musiknya diputar di seluruh dunia, tim sepak bolanya dikenal, lanskap fotonya ada di feed Instagram orang-orang dari Tokyo hingga Sao Paulo. Mereka tidak perlu kemerdekaan untuk merasa Faroe itu nyata. Faroe sudah nyata bagi mereka dan bagi dunia. Tapi bagi yang mendukung kemerdekaan, argumennya sederhana. Setelah lebih dari 1000 tahun, setelah mempertahankan bahasa dan budaya melalui segala rintangan, bukankah sudah waktunya untuk menulis babak terakhir dari cerita yang sudah sangat panjang ini? Apa yang membuat Faroe Islands begitu sulit dilupakan bagi siapapun yang cukup beruntung untuk pergi ke sana atau cukup penasaran untuk mencari tahu tentangnya, bukan pemandangannya. Meski pemandangannya memang luar biasa. Yang membuat Faroe sulit dilupakan adalah kesadaran bahwa setiap tebing itu, setiap desa kecil itu, setiap rumah beratap rumput itu adalah bukti hidup dari sebuah argumen yang sederhana dan keras kepala. Bahwa komunitas kecil bisa bertahan. Bahwa bahasa yang hampir punah bisa bangkit kembali. Bahwa identitas yang ditekan bisa menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah, di bawah tekanan. Kita hidup di zaman di mana semakin banyak hal menjadi seragam, platform yang sama, tren yang sama, musik yang sama, estetika yang sama. Dunia yang semakin tidak perlu diterjemahkan karena semakin banyak orang berbicara dengan kosakata yang sama. Ada kenyamanan dalam keseragaman itu. Tapi ada juga kehilangan yang nyata. Kehilangan yang sering tidak terasa sampai tiba-tiba kamu menyadari bahwa kata-kata tertentu tidak ada lagi. Bahwa lagu-lagu tertentu tidak dinyanyikan lagi. Bahwa cara melihat dunia tertentu tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Faroe Islands ada di antara Norwegia dan Islandia, di tengah lautan yang tidak peduli. Dan setelah 1400 tahun, mereka masih di sana. Bukan karena mudah, bukan karena dunia mendukung mereka, tapi karena mereka memutuskan lagi dan lagi, dari generasi ke generasi, dalam setiap keputusan kecil, untuk terus berbicara dalam bahasa mereka, untuk terus menyanyikan lagu mereka, untuk terus menghuni tebing-tebing yang tidak mudah dihuni itu, bahwa mereka akan tetap ada. Ada sesuatu tentang keputusan itu yang terasa penting, lebih penting dari angka GDP, lebih penting dari peringkat kemakmuran. Keputusan untuk menjadi diri sendiri, sepenuhnya, bahkan ketika dunia tidak peduli, atau bahkan ketika dunia secara aktif memintamu untuk berhenti. Faroe Islands, kepulauan yang hampir tidak ada di peta, yang memilih untuk ada sepenuhnya setiap hari. Faroe Islands mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh geografi atau ekonomi, bahwa ukuran tidak menentukan keberadaan. Bahwa komunitas kecil yang memutuskan untuk ada sepenuhnya dengan bahasa dan budaya dan kontradiksi mereka sendiri
lebih nyata dari komunitas besar yang perlahan kehilangan apa yang membuatnya berbeda. Di channel ini, itulah kisah-kisah yang ingin kita temukan dan ceritakan. Tempat-tempat yang mengajarkan kita sesuatu tentang cara lain untuk menjadi manusia. Jika Faro membuat kamu ingin tahu lebih banyak, atau jika ada tempat lain yang ingin kamu jelajahi bersama kami, tinggalkan di komentar. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.